لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan kita berbagai nikmat-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tanah lapang ini untuk melaksanakan satu ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni salat sunnah Idul Fitri. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya istiqamah dan insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sebulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, tadarus Al-Quran dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalamnya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita telah dapat melaksanakannya secara tuntas. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang berhasil dan sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan atau belum? Sebab ukuran keberhasilan seseorang di dalam menjalankan ibadah Ramadan bukan ketika kita sudah dapat melaksanakannya secara tuntas, namun masih ada PR besar yang harus kita kerjakan agar kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Sebab Ramadan dikatakan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul riyadhah, bulan latihan, di mana kita dididik dan dilatih untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi pasca bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita ini menjadi hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Hamba Allah adalah orang yang semangat ibadah bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya dia tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tapi orang yang hanya ibadah di bulan suci Ramadan saja, inilah hamba-hamba Ramadan.
di mana dia melaksanakan puasa cuma puasa Ramadan, dia melaksanakan sholat sunnah hanya di bulan Ramadan, infak sedekah juga cuma di bulan Ramadan, sementara di bulan-bulan lain dia tidak lagi semangat melaksanakannya. Ini hamba Ramadan. Para ulama mengajarkan pada kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Jadi barangkali kalau kita selama ini hanya semangat ibadah cuma di bulan Ramadan saja, berarti selama ini kita masih menjadi hamba Ramadan, belum menjadi hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa indikator apabila seseorang dapat dikatakan orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan. Inilah ada indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang dikatakan berhasil menjalankan ibadah Ramadan yaitu ketika setelah Ramadan dia semakin semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan kita begitu bersemangat sholat berjamaah di masjid. Kadang kita berusaha jangan sampai ada satu malam yang kita tidak sholat tarawih di masjid ataupun di musola. Kita selalu berupaya kalau kita sedang berada di luar, kita buru-buru pulang agar kita bisa menjalankan ibadah sholat tarawih di masjid atau di musola kita. Begitu setiap malam, bahkan sholat-sholat yang tidak dilakukan secara jahar, tidak secara jahar, sholat-sholat seperti zuhur, asar, itu pun juga kita berupaya agar kita bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Ini merupakan kebiasaan yang sangat baik, kebiasaan positif, dan ini harus terus berlangsung pasca Ramadan. Artinya semangat sholat berjamaah kita di masjid jangan hanya cuma di bulan Ramadan saja. Kebanyakan fenomena kalau kita perhatikan setelah Ramadan, begitu hari raya Idul Fitri, begitu lebaran, masjid kembali menjadi sepi, musola juga sepi dari jamaah. Ini bertanda kita belum berhasil menjalankan ibadah Ramadan. Orang yang berhasil menjalankan ibadah Ramadan yaitu ketika selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dia tetap berangkat ke masjid, dia tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Terlebih lagi orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, maka tidak sempurna sholatnya kalau tidak di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pahala sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Tapi mengapa kadang-kadang kita lebih memilih pahala yang sedikit ketimbang pahala yang banyak? Kita lebih memilih sholat sendiri ketimbang sholat berjamaah, padahal nilai pahala sholat jamaah begitu besar, namun kita abaikan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sedang sholat Idul Fitri rahimahumullah. Jadi seseorang dikatakan berhasil menjalankan ibadah Ramadan ketika dia setelah Ramadan semakin semangat sholat berjamaah di masjid. Ini yang pertama. Lalu indikator yang kedua, seseorang dikatakan sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan yaitu ketika dia semakin dekat dengan Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, selama Ramadan kita berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, minimal satu hari satu juz, minimal satu bulan selama Ramadan kita khatam satu kali, bahkan ada yang sampai 2-3 kali khatam, bahkan 5 kali khatam. Ini sungguh sangat luar biasa. Tapi ironisnya terkadang setelah Ramadan berlalu kita tidak lagi membaca Al-Quran. Kita hanya membaca Al-Quran paling hanya seminggu sekali, itu pun hanya surat-surat tertentu saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Ramadan adalah syahrul
bulan pendidikan, syahrul riyadhah, bulan latihan. Ketika Ramadan kita dididik, dilatih untuk memperbanyak membaca Al-Quran, maka seyogianya setelah Ramadan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran artinya yang pertama semakin semangat kita mempelajari Al-Quran. Barangkali kalau kita yang selama ini bacaan kita masih belum benar, yang masih jauh dari kaidah-kaidah tajwid, maka setelah Ramadan mesti kita semakin semangat untuk mempelajarinya, memperbaiki bacaan-bacaan kita agar lebih baik lagi. Yang kedua, kalau kita sudah mampu membaca dengan baik, maka kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Jangan sampai ada satu hari yang terlewat tanpa membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita disibukkan dengan bacaan-bacaan yang lain, sementara Al-Quran kita campakkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya. Jadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran nanti pada hari kebangkitan, pada saat manusia mendapatkan kesulitan, Al-Quran hadir, Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita. Seolah Al-Quran berkata, ya Allah, dulu waktu di dunia aku dijadikan sebagai temannya ya Allah. Dulu waktu di dunia aku dibaca setiap hari siang dan malam ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberikan pertolongan kepada dia ya Allah. Ringankan siksanya, ampuni dosanya ya Allah. Al-Quran memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita yang gemar membaca Al-Quran. Karena itu, mari pasca Ramadan ini kita tambah semangat lagi di dalam membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sedang sholat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Lalu indikator keberhasilan selanjutnya adalah yaitu ketika seseorang pasca bulan Ramadan ini semakin rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan begitu semangatnya kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, bahkan setiap malam sebelum kita makan sahur kita sudah sholat tahajud. Bahkan pada 10 malam yang terakhir kita beriktikaf, kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud selama banyak 8 rakaat setiap malamnya. Yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan dikatakan sebagai syahrul tarbiyah atau syahrul riyadhah, bulan pendidikan dan latihan, maka hendaknya kita semakin terlatih lagi untuk banyak bangun malam. Kalau di bulan Ramadan kita sanggup bangun malam sholat tahajud, mengapa di bulan-bulan lainnya kita tidak bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha dan juga sholat-sholat yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya memang kalau secara fikih tidak wajib hukumnya. Kalau kita laksanakan, kalau kita tidak laksanakan tidak sampai berdosa. Namun masalahnya, kalau kita tidak gemar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, di manakah bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita kadang mengaku cinta kepada Rasul, tapi buktinya tidak ada. Kita mengaku cinta kepada Rasul, tapi sunnah-sunnahnya tidak kita hidupkan. Ibadah-ibadah sunnah kita masih enggan untuk melaksanakan. Bagaimana bisa dikatakan kita cinta kepada Rasulullah sedangkan sunnah-sunnahnya tidak kita laksanakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita mengikuti setiap tuntunan dari Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan dari Rasul, ikuti dia.
dan apa yang dilarangnya jauhi dia. Jadi apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah walaupun tidak sampai hukumnya wajib, itu merupakan kesunahan dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Begitulah orang apabila telah berhasil melewati ibadah Ramadan, dia semakin senang menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu indikator selanjutnya seseorang dikatakan berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan, yaitu ketika setelah Ramadan dia semakin bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Tapi ketika kita berpuasa, kita bisa makan apa yang kita mau, kita bisa minum apa yang kita mau, kita bisa mengkonsumsi apa yang kita inginkan. Hilang rasa lapar, hilang rasa dahaga. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lainnya, katakanlah muslim yang ada di Palestina, yang saat ini mereka masih merasakan penderitaan, mereka berpuasa tanpa berbuka karena memang tidak ada makanan yang bisa dimakan, mereka tidak bisa minum air bersih karena memang tidak ada air bersih di sana karena semua air sudah tercemar dengan zat-zat kimia akibat ledakan-ledakan bom berdasarkan dari serangan-serangan Zionis Israel rahmatullah alaihim. Saudara kaum muslimin, bersyukur kita hidup di negara yang aman, kita tidak sedang dalam keadaan berperang, kita bisa menikmati kebebasan, kita menikmati Ramadan, kita bisa berpuasa dengan sahur dan berbuka dengan layak. Sementara saudara-saudara kita di sana tidak bisa makan sahur dengan layak, tidak bisa berbuka dengan layak karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita, muncul rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita, yang kalau kita menghitungnya sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena terlalu banyak nikmat Allah itu. Coba kalau kita bayangkan dalam satu hari ini berapa kali napas kita berhembus, dalam 24 jam ini berapa kali jantung kita berdetak, dalam satu hari ini berapa kali nadi kita berdenyut. Semua itu kalau kita menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, dan itu Allah berikan secara gratis kepada kita. Sementara kita belum banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kita beribadah selama ini, ibadah kita dapat diukur, ibadah kita belum sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kalau seandainya Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya, bukan karena ibadah kita, sangat wajar. Kenapa? Karena ibadah kita belum seberapa dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sementara kita belum bisa bersyukur dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sedang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Karena itu marilah kita berbanyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Imam Ghazali mengajarkan ada 3 bentuk cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu kita mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, syukur dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk
beribadah, baik itu ibadah ritual, ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah, ataupun ibadah sosial, yaitu ibadah yang tersalur. Berbeda dengan pertanyaan tentang nikmat yang lain hanya satu, tapi kalau harta Allah tanya dua. Pertama, kau dapat dari mana? Yang kedua, kau belanjakan kemana? Dari mana dan kemananya yang akan ditanya. Dari mana kita dapatkan? Halal atau haram? Menabrak hukum-hukum Allah atau tidak? Menzalimi orang lain atau tidak? Andai pun kita mencari harta dari jalan yang halal, tidak menzalimi orang, masih ada satu pertanyaan lagi, wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan hartamu itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta memang secara hak adalah hak milik kita, tapi secara fungsi dia harus berfungsi sosial, bahwa bukan cuma kita saja yang berhak menikmati harta kita, orang lain pun berhak untuk menikmati harta kita. Maka Islam mengajarkan agar kita ini berinfak, berzakat, bersedekah, agar harta kita ini berfungsi secara sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara bersyukur manakala kita diberikan nikmat berupa harta, yaitu bagaimana kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, indikator keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah ketika selesai Ramadan dia semakin menghargai waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan terasa betul bahwa kita tidak membiarkan waktu kita terbuang begitu saja. Kita selalu memanfaatkan waktu-waktu yang kita miliki, bahkan di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, kita masih menyempatkan untuk beribadah kepada Allah. Di tengah kesibukan kita bekerja, kita masih sempat membuka mushaf Al-Quran, kita tadarus, kita mengejar target khatam kita. Di tengah kesibukan kita bekerja, kita masih sempat berzikir dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita sangat menghargai waktu selama Ramadan. Nah, maka setelah Ramadan pun seharusnya kita tetap menghargai waktu. Jangan sampai kita membuang waktu kita secara percuma. Hiburan boleh hiburan, tapi jangan sampai kita terlena ke dalam hiburan itu sehingga kita membiarkan waktu kita terbuang tanpa ada nilai ibadah, tanpa ada pahala dan manfaat yang kita dapatkan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setan di dalam menggoda manusia kadang-kadang bukan cuma dengan perbuatan maksiat. Ketika setan gagal menggoda manusia dengan perbuatan maksiat, dia masih menggoda lagi manusia agar terlena dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah memang tidak haram. Dalam ilmu fikih, mubah itu dikatakan bahwa mubah itu adalah perbuatan yang apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala dan ditinggal pun tidak mendapatkan dosa, tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Dilaksanakan tidak berpahala, ditinggal pun juga tidak apa-apa. Nah, tapi kita jangan hanya berpatokan pada bahwa ini perbuatan yang tidak haram, tapi kita lihat adakah manfaat yang bisa kita peroleh. Kalau tidak ada manfaat, apalagi nilai pahala yang kita dapatkan, jangan sampai kita terlena pada perbuatan tersebut. Boleh kita melakukannya sesekali, karena memang dalam hidup ini kita perlu hiburan, kita perlu selingan dan sebagainya, tapi jangan sampai perkara-perkara yang mubah itu membuat kita semakin terlena sehingga menghabiskan waktu kita tanpa ada pahala yang kita dapatkan. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, membaca buku, mendengarkan tausiah, menuntut ilmu dan sebagainya, ini kita habiskan hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka kerugian besarlah yang akan kita dapatkan. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata waktu, yaitu al-asr, wal asri, demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta dia bernasihat dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk banyak beribadah, untuk beramal soleh dan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang tidak membiarkan waktunya terbuang begitu saja tanpa ada nilai ibadah ataupun pahala serta manfaat yang dia dapatkan. Saudara-saudara kaum muslimin sedang sholat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah mahfuzat dikatakan lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang sudah berlalu. Artinya waktu yang sudah berlalu kalau kita biarkan tanpa ada nilai manfaat yang kita dapatkan, dia tidak akan pernah kembali lagi dan kita termasuk merugi karena kita telah membuang-buang waktu tanpa ada manfaat ataupun pahala yang kita dapatkan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Itulah 6 indikator keberhasilan melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi kalau ini kita dapat laksanakan setelah bulan Ramadan, maka kita sudah termasuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang telah lulus dalam menempuh pendidikan dan latihan di bulan suci Ramadan, dan kita sudah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Tapi kalau ini tidak bisa kita lestarikan, kita hanya semangat melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan cuma di bulan Ramadan, maka kita hanya menjadi hamba Ramadan dan belum menjadi hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat melestarikan nilai-nilai positif ini setelah Ramadan sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din wa la karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jillahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri rahimahullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia
kita tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini kami melaksanakan salat Idul Fitri untuk merayakan kemenangan kami setelah sebulan penuh kami berpuasa dan beribadah lainnya. Kami mohon ya Allah, terimalah ibadah kami ini ya Allah, dan terimalah ibadah puasa kami serta ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar bahwa kami belum maksimal melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah, dan kami belum memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak waktu yang Kau berikan, begitu banyak usia yang Kau berikan pada kami, namun kami masih sering melalaikan waktu ya Allah. Kami tidak memanfaatkan untuk beramal soleh kepada-Mu ya Allah. Engkau berikan kami usia, tapi kami tidak gunakan untuk banyak beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja ya Allah. Maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami di hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di antara kami ada yang orang tua kami telah tiada ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Kami mohon berikan nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam jannah-Mu ya Allah. Hindarkan mereka dari neraka-Mu ya Allah. Terimalah mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Balaslah segala kebaikan orang tua kami ya Allah. Ibu kami yang telah melahirkan kami dengan taruhan hidup atau mati ya Allah, yang telah mengandung kami dengan penderitaan di atas penderitaan ya Allah, yang telah mengasuh kami dengan penuh keranahan ya Allah. Terimalah kebaikan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kebaikan kepada orang tua kami ya Allah. Berikan pahala yang besar kepada ayah kami ya Allah. Ayah kami yang telah menghidupkan kami, yang telah menjadi nakal untuk kami ya Allah. Beliau rela berpanas saja kehujanan hanya untuk kami ya Allah. Kadang beliau rela tidak makan hanya untuk kami agar kami bisa makan ya Allah. Mereka telah berjuang mati-matian untuk mendidik kami agar kami menjadi orang-orang yang pintar ya Allah, agar kami menjadi orang yang sukses ya Allah. Ya Allah, berikan pahala yang besar kepada mereka ya Allah. Kami tidak bisa membalasnya ya Allah. Balaslah kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di antara kami ada orang tua kami sudah tua renta ya Allah, ada yang sudah sakit-sakitan ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kadang kami tidak sabar merawat mereka ya Allah, bahkan kami kadang sering membentak mereka ya Allah. Ya Allah, begitu sakitnya orang tua kami ketika kami bentak ya Allah. Sungguh kami menjadi anak-anak yang durhaka kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tidak bisa berbakti kepada orang tua ya Allah.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Wa amin wa bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.